Selamat pagi, kita sama-sama mulai ibadah Jumat Agung kita. Sebelum kita ibadah bersama-sama, kita sama-sama mau berdoa untuk ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan pada saat ini Tuhan. Kami boleh sama-sama mau beribadah online Tuhan. Biar Engkau yang pimpin setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami makin percaya Engkau yang pimpin ibadah kami ini Tuhan. Engkau yang memberikan kepada kami Tuhan semangat Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu, untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Dan doa ini Tuhan kami alaskan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita sama-sama menaikkan pujian kita, Besar Dalamku. Bila
Sekarang kita sama-sama menyembah Dia, kita sama-sama menaikkan penyembahan kita. Engkau setia. Dunia berikan, kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Your presence, oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh,
setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Amin. Dia adalah Allah yang setia, yang selalu ada dan dekat dengan kita. Apapun keadaannya, dia terus ada buat kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan seumur hidup kita dan seterusnya kita akan terus memuji besarkan nama-Nya. Amin. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Amin. Nama-Mu yang akan selalu kami tinggikan, yang akan selalu kami puja Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari di setiap saatnya Tuhan. Dan sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan, belajar dari firman-Mu Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu telah Engkau urapi Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami Tuhan. Dan setiap firman yang kami boleh dengar boleh menjadi berkat buat kami, boleh menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kami Tuhan, buat setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doanya yang dijelaskan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan. Di Jumat Agung ini kita sama-sama mengucap syukur karena kemurahan Tuhan atas setiap hidup kita. Karena inilah satu titik tolak kekristenan kita, di mana setiap kita percaya bahwa hanya karena karya salib kita boleh diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Kemuliaan di Balik Salib. Salib berbicara tentang pengorbanan. Dan statement ini juga dipakai oleh orang-orang dunia bahwa tidak ada kemuliaan tanpa sebuah pengorbanan.
Kita baru mendengar ada kasus terbaru. Bagaimana ada aksi bom bunuh diri yang terjadi di Makassar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari kemuliaan di dalam sebuah pengorbanan. Tapi kita akan sama-sama melihat pengorbanan yang seperti apa yang sesungguhnya yang betul-betul berarti di hadapan Tuhan, yang menjadi bagian setiap kita sehingga kita mendapatkan karya keselamatan tersebut. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama buka di dalam kitab Kolose pasal yang kedua. Kitab Kolose pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 15. Saya akan bacakan dan kita akan aminkan firman Tuhan ini. Kolose pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Puji nama Tuhan. Ayat 15-nya berkata bahwa Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Amin. Puji nama Tuhan. Kita dapat melihat firman Tuhan yang berkata bahwa kita dahulu mati oleh pelanggaran kita. Dan hanya karena karunia Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan, kita boleh mendapatkan karya keselamatan. Kita dihapuskan dari yang namanya hutang dosa. Kita boleh melihat hari-hari ini seperti yang tadi diceritakan di awal, bahwa angka kriminalitas di dunia ini begitu sangat tinggi. Banyak berita-berita yang menggemparkan, seakan-akan bahwa nyawa itu sudah tidak ada artinya. Istri membunuh suami, suami membunuh istri. Orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua. Ada pasangan-pasangan yang dengan begitu mudah menghilangkan nyawa pasangannya. Dan kita boleh melihat bahwa ini adalah satu angka yang boleh kita lihat nyata pada saat ini. Angka kriminalitas yang begitu sangat tinggi. Dan mungkin jika kita hari ini berpikir, jika saja Tuhan Yesus hari ini hadir bersama-sama dengan kita, di zaman saat ini kita hidup, tidak menutup kemungkinan, mungkin akan ada seseorang yang memeluknya, dengan membawa sejumlah bom bunuh diri dan akhirnya menghancurkan tubuhnya. Karena apa? Kita boleh melihat bahwa hari-hari ini kriminalitas itu begitu sangat tinggi. Bahwa nyawa itu sudah betul-betul sangat tidak berarti. Tapi saudara tahu bahwa peristiwa 2000 tahun lalu ini sudah terjadi di mana manusia membunuh Allah. Ketika Yesus disalibkan. Dan kita tahu bahwa menyalibkan juru selamat adalah dosa terbesar. Salib itu berbicara sebuah tradisi bangsa Persia yang dipakai oleh bangsa Romawi untuk menghukum budak, untuk menghukum para tawanan. Tapi lucunya bahwa penyaliban ini tidak pernah dipakai oleh bangsa Romawi itu sendiri. Karena apa? Mereka percaya bahwa orang yang disalibkan adalah terkutuk. Dan ini seperti halnya di dalam Galatia 3 ayat 13. Dikatakan bahwa Kristus telah menebus dosa kita dari kutuk hukum Taurat, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Salib itu berbicara tentang lambang kekalahan. Salib selalu diidentikan dengan kegagalan. Salib selalu berbicara tentang kebinasaan. Salib berbicara tentang kematian. Tapi kita sebagai orang percaya, kita yakin bahwa di balik salib ada kemuliaan Allah yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sebagai manusia kita dapat memahami dengan mata pikiran kita mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara yang begitu hina, mati di atas kayu salib. Karena apa? Orang-orang yang mati di atas kayu salib adalah orang yang terkutuk. Tapi setelah kematiannya, kita baru dapat mengerti bahwa melalui salib itu ada jalan yang terbuka bagi kita untuk diselamatkan. Tanpa salib tidak ada yang namanya kemuliaan.
Tanpa salib tidak ada yang namanya kemenangan. Tanpa salib tidak ada yang namanya penebusan. Tanpa salib tidak ada yang namanya keselamatan. Dan semua itu dikerjakan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Itu menjadikan kabar baik bagi setiap kita. Menyalibkan adalah menyiksa atau membuat sengsara. Karena proses penyaliban itu bukan proses yang biasa-biasa saja. Tapi itu adalah proses yang menyiksa secara tubuh, membuat sengsara. Dan selanjutnya dipertontonkan, artinya apa? Dipermalukan. Orang yang terkutuk, orang-orang yang tidak layak diperhitungkan dan dipertontonkan di depan banyak orang. Yesus mau lakukan itu karena Yesus mengampuni, Yesus mau mengampuni, Yesus mau mematahkan segala kuasa-kuasa hukum Taurat. Di dalam Imamat 24 ayat 19-20 itu berbicara tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah berita tentang Taurat Musa yang bersifat tuntutan di dalam kehidupan. Tapi dalam kasih karunia Tuhan Yesus kita mendapatkan pembebasan. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus kita mendapatkan pengampunan. Dan itu adalah sebuah anugerah besar bagi setiap kita orang yang percaya. Oleh karena itu saat ini saya membawakan 3 makna yang begitu besar di dalam karya salib. Yang pertama adalah, di salib Yesus menghapus hutang dosa kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Manusia pada awalnya diciptakan mulia. Ketika Adam diciptakan, itu ada dalam kemuliaan Tuhan. Tapi akhirnya jatuh di dalam dosa. Dan kita tahu bahwa upah dosa adalah maut. Dosa itu adalah hutang. Berhutang kepada Allah. Dosa dalam arti yang sesungguhnya harmatia. Artinya apa? Tidak memenuhi standar. Standar apa? Standar kesempurnaan yang dibuat oleh Allah. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu sempurna sebab Allah itu sempurna. Yang jadi masalah adalah manusia, engkau dan saya tidak ada yang sempurna. Karena apa? Karena standarnya adalah kekudusan. Standarnya bukan orang lain. Seringkali hari ini kita bilang bahwa aku lebih baik daripada kamu. Aku lebih baik daripada orang-orang itu. Karena apa? Kita boleh melihat bahwa standar kehidupannya adalah kita. Standar kehidupannya adalah manusia. Tapi kalau kita bicara tentang kekudusan, kesempurnaan di dalam Tuhan, itu berbicara tentang standar kekudusan di hadapan Tuhan. Bukan standar manusia. Kalau manusia begitu mudah katakan bahwa kita menjadi yang terbaik, lebih baik daripada orang lain. Tapi kita akan berbicara, kita akan melihat bagaimana standar yang dibuat itu adalah standar kekudusan. Dan kita akan melihat, inilah makna salib yang begitu luar biasa. Bahwa di salib Yesus menghapus hutang dosa kita. Dan kita akan melihat bahwa amal itu gak bisa menghapus dosa. Amal gak bisa menghapus dosa. Kita akan sama-sama lihat dulu di dalam Matius 18 ayat 24 ini. Firman Tuhan katakan, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapannya kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Kita boleh melihat bahwa hutang 10.000 talenta itu adalah hutang yang begitu besar. 10.000 talenta itu sama dengan 6 juta dinar. Dan 1 dinar itu adalah upah pekerja sehari pada waktu itu. Dan kita bisa analogikan bahwa 300 dinar itu setahun upah orang bekerja. Selama 300 hari. Ya. Dan kita bisa lihat bahwa 6 juta dinar dibagi 300 itu sama dengan 200.000 tahun. Dan kita semua sama-sama tahu bahwa saat ini tidak ada manusia yang bisa hidup lebih dari 200.000 tahun. Artinya apa? Bahwa tidak mungkin terbayar sampai mati. Karena apa? Begitu besarnya. Karena begitu besarnya. 10.000 talenta ini bukan nilai yang kecil. Bagaimana setiap kita melihat bahwa itu adalah sesuatu upaya yang begitu berat harus kita kerjakan. Tapi kabar baiknya bahwa di Jumat Agung Yesus membayar lunas semua hutang itu dengan lunas bagi engkau dan saya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan itu bukan dengan kekuatan amal ibadah kita. Bukan karena perbuatan kita. Itu semua hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Kalau kita boleh melihat daftar dosa kita, kalau kita mungkin diajak untuk melihat daftar dosa kita akan menjadi syok dan kita bisa mati kena serangan jantung. Karena apa? Karena begitu besar. Satu kali saya berjalan
dengan menggunakan sepeda, maksud saya bersepeda bersama dengan istri saya. Ya, setelah lama kita tidak bersepeda dan akhirnya kita nyimpang sedikit untuk makan pagi, ya. Hanya makan makanan kecil, makan bakso seperti itu, ya. Dan ketika saya selesai makan, saya mulai datang ke kasir dan saya mulai tanya harganya. Begitu saya terperanjat melihat nilai yang harus saya bayar, ternyata wow, begitu mahal banget gitu loh, ya. Sama dengan ketika saya harus makan dengan tim praise and worship, kan itu pun tidak jauh lebih mahal dari itu. Ya. Begitu saya kasih lihat ke istri saya pun sama-sama kaget. Itu baru daftar harga yang harus kita bayar apa yang sudah kita makan. Kalau kita dibawa oleh Tuhan untuk kita melihat daftar dosa kehidupan kita, saya percaya bahwa kita akan menjadi syok dan mati. Kita kena serangan jantung karena apa? Begitu banyak, begitu berderet, begitu besar daftar dosa itu. Tetapi kabar baiknya, sekali lagi, bahwa 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah membayar semuanya dengan lunas. Katakan amin. Puji nama Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19, firman Tuhan katakan seperti ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat. Haleluya. Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup dan layak memenuhi standarnya Allah. Karena apa? Karena dia tidak pernah berbuat dosa. Amin. Menebus itu sama dengan membeli dari pasar budak. Kita ketika hidup di dalam dosa, kita adalah budak. Pada waktu itu ketika ada seorang budak, dia itu dipertontonkan. Dia ada dalam sebuah kurungan seperti binatang. Dipertontonkan, ada banyak saudagar, ada banyak orang-orang kaya melihat untuk memilih-milih mana budaknya. Ya. Tapi kita bisa bayangkan ketika ada seorang kaya dan melihat harus memilih budak, saya percaya dia pasti akan memilih yang termurah. Dengan sebuah kategori mungkin yang paling jelek, walaupun itu mungkin dia orang-orang brutal. Enggak apa-apalah, yang penting murah. Ketika budak itu diambil, bukan berarti bebas. Tapi budak itu akan dibawa ke rumahnya dan dia dengan bebas, dengan leluasa memperlakukan dengan apa yang dia mau. Karena apa? Dia sudah beli. Dia sudah beli dengan lunas. Tapi luar biasa, bahwa kebenaran firman Tuhan membawa setiap kita sama halnya. Kita seperti budak yang dipertontonkan, yang siap diperjualbelikan. Karena kita tidak layak hidup di antara orang-orang yang memiliki martabat. Dan kita dibeli oleh Yesus. Tapi yang luar biasa, pengorbanan Yesus, penebusan Yesus bukan berarti mengambil engkau dan saya dari memperkerjakannya dengan keras sebagai budaknya, bukan. Tapi Yesus memberikan satu lembar surat yang menyatakan bahwa engkau bebas. Engkau dan saya hari ini dibeli, dibebaskan dari pasar perbudakan. Dan engkau diberikan satu surat lunas dengan arti kata bahwa engkau siap pergi kemana saja, melangkah kemana saja, dan itu engkau bisa kerjakan dalam kehidupanmu dengan berbangga hati. Kita dulu adalah budak dosa, kita menjadi hamba kebenaran karena segala hutang kita sudah dibayar dengan lunas. Dan firman Tuhan katakan bukan dengan emas perak, tapi dengan nyawanya sendiri. Dan kita boleh melihat satu cerita bagaimana ada seorang perempuan yang berzina. Ketika ketemu dengan Tuhan Yesus katakan, silakan, jika hari ini ada yang merasa tidak berdosa, hukum dia. Dan tidak ada satu orang pun yang menghukum wanita tersebut. Dan yang luar biasa, Yesus katakan bahwa aku pun tidak akan menghukum engkau, namun jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku, Yesus tidak kompromi dengan dosa. Tapi kesempatan itu dia beri untuk kita semua. Sampai kapan? Sampai mati. Cuma yang jadi masalah begini, bahwa kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Oleh karena itu ketika kesempatan itu diberikan oleh Yesus, nikmati kesempatan itu sebaik-baiknya. Kalau kita mendengarkan satu surat kabar pada waktu itu, walaupun saya bukan pecinta bola, saya melihat di satu surat kabar bagaimana Persib Bandung, karena kita orang-orang yang ada di Bandung hari ini, memenangkan satu pertandingan. Event besar dan semua bersorak-sorai. Semua bersuka cita. Satu kota Bandung berpesta pula.
Dan ketika saya pergi ke tempat lain, orang lain begitu ketemu dengan saya tanya, kamu berasal dari mana? Oh, saya berasal dari Bandung, di mana ada satu tim sepak bola menang. Saya ikut bangga. Saya ikut menjadi senang. Oleh karena itu pada saat ini kita harus berbangga, kita harus bersuka cita. Karena apa? Kita menerima satu surat kabar bahwa hari ini kita sudah menjadi bagian dari karya keselamatan Allah. Kita hari ini ada, mungkin kita terbatas dengan waktu, terbatas dengan satu tempat. Tapi saya mau katakan begini, bahwa gereja bukan museum bagi orang suci, tapi bengkel bagi orang berdosa. Yesus datang mencari orang-orang yang betul-betul membutuhkannya. Agama hari ini mencari orang yang suci, tapi Yesus mencari orang yang sakit. Yesus mencari orang yang lemah. Yesus mencari orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Oleh karena itu jika engkau hari ini juga merasa dirimu diliputi dosa, diliputi kesalahan, diliputi keletihan, kelesuan, minta ampun, mengaku dosa, datang kepada Yesus. Kebenaran firman Tuhan membawa setiap kita memahami bahwa di kayu salib hutang dosa kita sudah dilunasi. Katakan amin. Dia katakan sudah selesai. Dunia katakan lakukan ini, lakukan itu untuk berbuat sesuatu. Bagaimana untuk menjadi selamat. Tapi hari ini, seperti halnya tadi yang saya ceritakan, kita dapat berdiri tegak sebagai orang yang bebas dari hutang. Saudaraku, ketika saya terbebas dari hutang piutang yang pernah menjerat saya merasakan kelepasan, kebebasan, dan saya dapat melangkah kemanapun dengan katakan bahwa aku menjadi orang yang terbebas dari hutang. Saudaraku, kita adalah orang berdosa, tapi Kristus menebus dan membenarkan kita. Kita dikuduskan dan tidak ada lagi tuduhan atas hidup kita. 3 makna besar salib yang kedua. Kita akan melihat bahwa di salib Allah membuktikan kasih yang terbesar. Saya ingin katakan di salib Allah membuktikan kasih yang terbesar. Roma 5 ayat 8 katakan begini, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukti kasih Allah yang terbesar bukan rumah baru, bukan kekayaan yang melimpah, bukan kesehatan yang prima. Tapi bukti kasih Allah yang terbesar adalah ketika Yesus mati di salib. Bukti cinta kasih terbesar Allah adalah kematian. Kalau mungkin kita melihat sekarang berita-berita banyak. Bagaimana orang berani mati seperti tadi. Yang saya katakan di awal. Bagaimana orang melakukan aksi bom bunuh diri, rela mati. Membuktikan cinta besarnya kepada sebuah statement-statement yang dia terima. Mungkin hari ini kita boleh melihat bahwa ada banyak pengorbanan. Berapa waktu lalu saya melihat ada seorang pria dengan motor sportnya, dengan satu kondisi spakbor belakangnya itu dipotong. Dia membonceng teman wanitanya dan kondisi hujan. Sambil dia bawa motor, dia sambil meletakkan tangan belakangnya itu di belakang punggung teman wanitanya itu. Saya tahu tujuannya adalah supaya wanita tersebut tidak terkena cipratan air. Mungkin sang wanita merasa, wow, bermegah, saya punya teman begitu melindungi, begitu menjaga supaya saya tidak kotor. Tapi apakah itu yang bentuknya pengorbanan? Bukti cinta kasih terbesar adalah kematian. Ada yang banyak bisa kita berikan, tapi sedikit orang yang berkata bahwa aku siap mati. Mati di dalam kebenaran. Kalau kita boleh melihat, ada aksi bom bunuh diri, mereka pun mati. Tapi mati dengan sebuah tujuan untuk membuat orang lain mati. Tujuannya adalah untuk membuat orang lain celaka. Mengalami kebinasan, tapi Yesus, dia mati untuk menjadikan engkau dan saya hidup. Oleh karena itu, pandang salib Kristus. Karena itulah bukti terbesar kasih cintanya kepada engkau dan saya. Katakan amin. Karena Yohanes 3 ayat 16 katakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah, bukan akan. Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dunia hari ini menggantikan. Dengan mengaruniakan kekayaan yang melimpah. Dengan mengaruniakan mobil mewah. Dengan mengaruniakan kesehatan yang prima. Tidak. Tapi firman Tuhan katakan dengan mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya, engkau dan saya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku,
mengukur kebaikan dengan kekayaan, mengukur kebaikan dengan kesehatan dan kegelimangan, pasti akan kecewa. Sekali lagi saya katakan, jika engkau mengukur kebaikan dengan kekayaan, dengan kesehatan, dengan kegelimangan, pasti engkau kecewa. Karena apa? Karena semua itu akan habis dan hilang. Ada banyak hamba Tuhan yang hari ini diizinkan Tuhan untuk mengalami terkena virus COVID-19. Bahkan mungkin kita boleh melihat saudara kita, teman kita harus meninggal dunia karena terkena virus COVID-19 ini. Dan kita mau katakan bahwa Tuhan itu tetap baik dengan satu kondisi, bahwa kita kehilangan nyawa karena sakit penyakit. Oleh karena itu ketika kita mengukur kebaikan Allah dengan kekayaan, dengan kesehatan, dan kegelimangan harta, kita pasti akan kecewa. Karena apa? Semua itu akan habis, semua itu akan hilang. Mungkin kita pernah berdoa kepada Tuhan. Ketika kita dililit hutang, Tuhan berikan saya sejumlah uang untuk membayar hutang. Andai saja saya punya uang 50 juta, saya akan terbebas dari hutang. Kenapa saya katakan ini? Saya pernah berdoa ini. Dan saya tidak mendapatkan itu. Ketika saya dililit oleh hutang, saya berdoa, Tuhan, andai saja saya punya uang 250 juta. Semua bebas hutang saya. Dan tidak terjawab. Tapi saya dapat jawaban itu ketika saya mulai melihat satu kebenaran di dalam Tuhan. Dan Tuhan membawa itu sendiri untuk saya bisa mengalami pembebasan tersebut. Ketika kita yakin, ketika itu dijawab. Kita nggak yakin kalau semua itu nggak dijawab. Apakah kita sematre itu? Apakah kita seegois itu menilai kasih Allah? Orang selalu berpikir bahwa ketika Yesus disalib, bahwa dia adalah satu pribadi yang tidak bisa berbuat apa-apa, nggak pernah bisa berbuat sesuatu. Ingat, bahwa Yesus itu adalah 100% manusia, tapi juga 100% Allah. Dia bisa panggil selaksa pasukan malaikat. Dia bisa melepaskan dirinya dari ikatan dan pakuan di salib. Tapi dia nggak mau lakukan itu. Karena apa? Karena seandainya Yesus tidak mati, hanya dia yang masuk surga. Kita semua tidak. Karena apa? Tidak ada yang rela mati untuk tebus dosa engkau dan saya. Amin. Ketika dia ada di kayu salib, ketika dia merentangkan tangannya, dia ingat engkau dan saya. Tuhan Yesus katakan begini, nggak ada lu nggak rame di surga. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau saudara menanya seberapa besar cinta kasih Tuhan atas setiap kehidupan kita, kasih yang terbesar selebar rentangan tangannya. Saudaraku, saya pernah mencoba dalam sebuah ilustrasi untuk saya merentangkan tangan saya. Merentangkan kedua tangan saya. Dan dalam waktu yang tidak lama, saya merasa lelah. Saya merasa capek. Dan saya dibawa untuk saya mengingat tentang karya penebusan Tuhan. Tentang kasih-Nya luar biasa. Ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, dia bukan hanya menanggung beban tubuhnya. Dia bukan hanya menanggung sakit luka-luka tubuhnya, tapi dia sedang menanggung beban engkau dan saya. Siapa yang merasa hari ini bahwa Tuhan tidak sayang? Ingat kasih Tuhan. Kasih yang begitu besar atas kehidupan engkau dan saya. Hal yang ketiga, di dalam 3 makna yang besar di dalam karya salib adalah di salib Yesus membuka jalan kepada Bapa. Di salib Yesus membuka jalan kepada Bapa. Markus 15 ayat 37 sampai dengan 38, firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Bait suci itu masih ada sampai saat ini. Ya. Dan kita akan melihat, kalau kita belajar tentang skema tabernakel, bagaimana tabir bait Allah, bait suci itu merupakan sebuah pemisah antara ruang suci dan ruang maha suci. Dan itu sangat lebar, sangat tinggi, lebih kurang sekitar 9 meter lebarnya dan tingginya 8 meter. Dan itu dibuat sedemikian rupa, dirajut sedemikian rupa, ketebalannya lebih kurang bisa sampai 1 jengkal tangan.
Dan butuh banyak orang untuk mengangkat tirai tersebut. Tirai yang begitu tebal, tapi saat Yesus mati, itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Saudara, itu bukan perbuatan manusia. Itu hanya betul-betul karya Allah. Ada yang berkata bahwa bukan Yesus yang mati di atas kayu salib. Wajahnya disamarkan. Ya, Injil Barnabas berkata bahwa itu adalah Yudas Iskariot. Saudaraku, Injil Barnabas ini ditulis oleh seorang pastor yang akhirnya dia beralih kepercayaan kurang lebih di abad ke-16. Dia mencatut nama Barnabas dan mengatakan Yudas yang mati di situ. Tapi saya mau katakan seperti ini, jika Yudas yang mati, dia tidak akan pernah bisa katakan begini, bahwa Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak mungkin tabir bait Allah terbelah. Tidak mungkin ada gempa bumi. Tidak mungkin ada kegelapan selama 3 jam terjadi. Ketika tabir terbelah, Yesus membuka jalan kepada Allah. Artinya apa? Orang kalau mau sembahyang, pada waktu itu tidak pernah bisa langsung. Dia harus bawa domba. Dia harus bawa kepada imam. Dia menunggu di luar. Imam bawa ke mezbah suci dan memberikan korban sembelihan. Dan pada waktu itu jam 3 sore, itu adalah korban petang. Ya. Lagi dikerjakan oleh para imam. Bagaimana imam menyalakan kemenyan. Tapi saat itu tabir bait Allah terbelah. Ini kita boleh melihat, ini adalah sebuah petanda kalau kita beribadah hari ini tidak perlu diwakilkan imam lagi. Haleluya. Kita dapat langsung bertemu dengan Bapa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Karena firman Tuhan katakan, akulah jalan kebenaran. Yesus membuka jalan ke surga dengan darah yang dicurahkan di kayu salib. Menyucikan setiap kita. Orang yang belum kenal Yesus pasti takut mati. Dan kita pun pada saat ini, ketika kita mau mati, mungkin kita juga ada dalam ketakutan karena kita belum pernah mengalami yang namanya kematian. Tapi kita diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa setiap orang percaya yang mati, itu akan senantiasa mengatakan itu adalah sebuah keuntungan. Karena hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi kalau engkau mau masuk surga, mati dulu dalam iman kepada Kristus. Sekali lagi saya katakan, mau masuk surga, mati dulu dalam iman dalam Kristus. Karena apa? Bukan amal perbuatan itu yang menyelamatkan kita. Tirai terbelah adalah jalan masuk ke dalam hadirat Bapa. Dan terjadi karena darah Yesus yang tercurah. Ibrani 10 ayat 19 sampai dengan 20 berkata begini. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian datang masuk ke tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tabir yang terbelah, kita bisa masuk langsung ke hadirat Bapa. Masuk ke hadirat surgawi. Karena darah Yesus yang memungkinkan itu untuk engkau dan saya masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, satu kali saya ada menginap di sebuah hotel atau di sebuah penginapan besar. Dan ketika saya pergi keluar untuk membeli sesuatu, saya lupa membawa kunci kamar saya. Ya. Saya bisa turun dari lift tersebut karena saya ada di lantai yang cukup tinggi waktu itu. Dan saya membeli sesuatu, ketika saya masuk kembali ke lift tersebut, ternyata saya tidak bisa mencapai lantai di mana kamar saya berada. Dan saya mulai kebingungan, bagaimana caranya untuk saya bisa masuk ke lantai saya. Ternyata saya hanya bisa sampai ke lobi, saya hanya bisa sampai ke basement. Ya. Nah, akhirnya saya mulai tanya, kenapa kok bisa seperti ini? Ya. Security bilang seperti ini, Pak, Bapak nggak bawa kartu, Pak. Kartu apa ya? Kunci kamar. Oh, ternyata untuk saya bisa sampai ke tujuan saya harus menggunakan kartu atau kunci kamar tersebut. Dan saya harus telepon istri saya untuk turun menjemput saya, dan akhirnya saya bisa sama-sama naik ke tempat di mana saya beristirahat. Masuk ke lift hotel itu nggak bisa masuk tanpa ID card atau kunci kamar tadi. Ya, ada password yang memang dibutuhkan oleh lift tersebut. Engkau betul-betul ada di dalam bagian hotel ini. Jadi nggak bisa sembarangan orang masuk walaupun dia itu kaya. Walaupun kita punya banyak uang, ketika kita tidak terdaftar di hotel tersebut, kita nggak bisa sembarangan masuk ke kamar orang lain, ya. Masuk ke lantai tujuan kita, ya. Tidak sembarangan orang bisa masuk,
Ya, begitu pula tidak sembarangan orang bisa masuk hadirat Tuhan walaupun dia merasa beragama, walaupun dia merasa baik hidupnya, walaupun dia ada dalam kerajinan di dalam step-step ibadah. Harus punya password. Passwordnya apa? Passwordnya bukan pujian dan penyembahan. Passwordnya adalah darah Yesus. Sekali lagi saya katakan bahwa password yang kita punya untuk kita masuk di dalam hadirat Allah adalah bukan pujian penyembahan, tapi darah Yesus. Oleh darah Yesus kita punya kuasa, punya keberanian untuk masuk ke hadirat yang kudus. Kita punya keberanian untuk masuk ke tempat yang kudus. Dan ketika kita masuk ke tempat yang kudus, kita membawa korban puji-pujian bagi Dia. Bukan pujian, lagu yang membuat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena kita penuh dengan ucapan syukur, setiap kita datang kita membawa doa, membawa pujian, penyembahan di dalam hadirat Tuhan sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Saudaraku, Dia adalah imam besar kita, sehingga setiap kita masuk, kita bisa menyembah Tuhan. Dulu ataupun sekarang, jika tanpa Yesus, nggak bisa masuk hadirat Tuhan. Sekali lagi saya katakan, biarpun dulu ataupun sekarang, jika tanpa Yesus tidak bisa masuk hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan, Bapa disukakan. Harus orang-orang yang percaya. Saat kita percaya kepada Yesus, penyembahan kita menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Wahyu 5 ayat 8 katakan bahwa kemenyan adalah doa dari orang-orang yang benar. Setiap kita beribadah, kita membawa pujian, penyembahan dan doa kita. Karena apa? Karena Dia Bapa kita. Surga adalah tempat di mana kita memuji dan menyembah Tuhan untuk selama-lamanya. Dan kita disiapkan untuk menjadi orang-orang yang memuji, menyembah. Yang diawali dengan percaya karya penebusan melalui darah Kristus. Belajar dari sekarang untuk hidup dalam pujian penyembahan. Di dalam doa. Saudara mau hidup di surga, tapi malas nyanyi. Saudara mau hidup di surga, nyembah aja gak pernah. Ya, malas nyanyi, nyembah, ngapain ada di surga? Oleh karena itu, kalau engkau mau masuk surga, engkau harus selalu siap untuk menyanyi, menyembah, dan berdoa. Dan harus diawali untuk kita tahu, mengerti tentang sebuah kedewasaan akan keselamatan. Bahwa itu semua menjadi dupa yang harum ketika kita percaya tentang karya keselamatannya. Kita boleh melihat, bukan seberapa kita hari ini eksis di dalam menyumbang gereja. Seberapa kita hari ini aktif menjadi seorang aktivis gereja. Belum tentu masuk surga jika engkau tidak percaya tentang karya keselamatan Kristus. Tapi siapapun kita, walaupun engkau hanya seorang ibu rumah tangga, walaupun engkau hanya orang biasa-biasa saja, ketika engkau hidup percaya dengan Yesus, engkau hidup dalam dunia penyembahan, percayalah, engkau sudah terdaftar di dalam kerajaan surga. Saudaraku, maukah saudara menjadi orang yang sungguh-sungguh menghargai pengorbanannya? Mari kita minta Yesus menyucikan hati kita. Kita masuk di dalam hadirat-Nya. Kita menyembah Dia. Kita percaya bahwa Dia hadir di sini. Dia hadir buat engkau dan saya. Dia suka untuk dipuji dan ditinggikan. Kita percaya bahwa yang diampuni akan berbahagia. Karena apa? Tidak ada tuntutan lagi. Sebab dosa itu menuduh. Dan kita bebas dari segala tuduhan. Pengampunan itu menggantikan kutuk menjadi berkat. Katakan amin. Pengampunan itu menghancurkan kutuk dan melepaskan anugerah atas hidup kita. Hukum rajam diganti oleh Allah menjadi ucapan syukur. Dan kebencian diganti menjadi kemesraan yang boleh menjadi kesukaan atas setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita akan sama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita bersyukur karena hari ini di dalam Jumat Agung ini kita boleh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada kemuliaan di balik salibnya. Kita akan sama-sama siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap kesempatan waktu yang boleh kami miliki Tuhan. Kami dibawa ya Tuhan untuk kami mengingat kembali tentang karya salib-Mu. Kami dibawa kembali Tuhan untuk kami boleh melihat ada kemuliaan di balik salib-Mu. Walaupun dunia boleh menilai itu adalah sebuah kegagalan, sebuah kematian, sebuah kebinasaan, tapi kami bersyukur karena Engkau mati untuk menjadikan kami hidup. Karena
Karena salib-Mu kami boleh mengalami kemenangan. Karena salib-Mu kami boleh mengalami kehidupan. Karena salib-Mu kami boleh mengalami kebebasan. Kami bersyukur Tuhan. Inilah karya terbesar yang boleh kami nikmati Tuhan. Engkau boleh menebus kami bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak yang sebentar saja bisa habis, tapi hanya dengan nyawa-Mu, dengan darah-Mu yang tercurah atas hidup kami Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ini yang sama-sama kami percaya, kami yakini Tuhan, di dalam kedewasaan kami, di dalam mengiring Engkau Tuhan. Bahwa hidup kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Bahwa hidup kami tidak berarti tanpa pengorbanan-Mu. 2000 tahun yang lalu, Kau memberikan hidup-Mu, menyerahkan nyawa-Mu, menyelesaikan sampai akhir. Hanya karena kasih-Mu yang besar atas hidup kami Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami menaikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami mau katakan bahwa karena salib-Mu Tuhan, ada hidup atas hidup kami Tuhan. Kami mau sama-sama katakan Bapa, karena salib-Mu kami ada dalam kemenangan. Kami mau sama-sama katakan Tuhan, karena salib-Mu Kau berkuasa Tuhan, memberikan kuasa-Mu untuk kami dapat melakukan mujizat-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa berhenti berbicara, tapi firman-Mu melalui Roh Kudus-Mu boleh merema atas hidup kami ya Tuhan. Bapa berdoa ya Tuhan bagi seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di rumah. Biarlah mereka semua ya Tuhan adalah melawatan-Mu ya Bapa. Buka hati-Mu, buka hati-Mu, pandang karya keselamatan Tuhan, pandang tentang kasih-Nya yang begitu besar atas hidup-Mu. Terima kasih Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ya kami bersyukur Tuhan. Bapa, dengan penuh keberanian kami datang, kami masuk di hadirat-Mu ya Bapa. Kami menerobos masuk di dalam hadirat-Mu. Kami menarik setiap anugerah besar-Mu atas hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mempersiapkan hati kami Tuhan, untuk kami ya Tuhan dibawa dalam satu perenungan tentang karya-Mu yang besar atas hidup kami. Kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus ya Bapa. Biar kami ya Tuhan tidak melihat ini cuma anggur dan roti biasa, tapi ada sebuah perlambangan pengorbanan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih atas setiap kasih-Mu ya Bapa. Dan kami siap untuk bersekutu di dalam tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap ada dalam persekutuan perjamuan kudus sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh sama-sama menyiapkan
media perjamuan kudus kita di rumah masing-masing. Bagi yang sempat mendapatkan roti dan anggur yang boleh dikirimkan oleh tim, bisa sama-sama bergabung dalam perjamuan kudus ini. Tapi jika tidak ada, boleh menggunakan apa saja. Memaknai perjamuan kudus ini dengan snack, ya, dengan mungkin menggunakan teh, boleh saja. Yang penting hati kita tetap memandang dan melihat satu karya kebesaran Tuhan. Kita akan sama-sama siapkan hati kita. Kita akan sama-sama lihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Karena kita menghormati, menjunjung tinggi pengorbanan Kristus, tubuhnya yang terkoyak, melambangkan kasihnya yang begitu besar, yang menggantikan setiap kelemahan kita, keletihan kita, menjadi kekuatan yang terus diperbaharui. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Kita sama-sama mengangkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Ini bukti pengorbanan yang besar, darahnya yang tercurah, yang membawa kita ke dalam pembebasan, membawa kita masuk ke jalan yang sudah ditentukan, ke dalam karya keselamatan Tuhan. Sama-sama dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, adalah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Buat setiap kesempatan kami ada dalam persekutuan tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya Bapa, bahwa saat ini juga kami sudah dihidupkan. Bahwa saat ini juga kami sudah dimenangkan, kami dipulihkan dan kami dibebaskan. Kami berjalan dengan tegap, dengan berbangga hati sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari hutang dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, bersyukur kepada Tuhan buat setiap kasih karunia-Nya atas setiap kehidupan kita. Kita masih dapat menikmati ibadah Jumat Agung, walaupun mungkin ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana ada satu kegiatan kita keluar, satu momen momentum yang kita buat dalam ibadah Jumat Agung ini. Tapi kita percaya bahwa setiap kita bersyukur karena kita masih dapat diingatkan melalui kebenaran firman di dalam satu karya Tuhan yang begitu luar biasa. Kita tetap doakan perjalanan pembangunan gereja kita, dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah online pada hari Minggu, pada jam yang sama, pukul 9 pagi. Kita akan sama-sama ada bersama dengan saudara kita, keluarga kita, untuk kita ada dalam ibadah online kita. Kita terus ada di dalam persekutuan yang penuh dengan sukacita,
membawa gereja kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama berdoa, kita akan bersyafaat bagi bangsa negara kita, dan kita juga akan tutup di dalam ibadah kita dalam doa berkat. Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat setiap waktu, kesempatan yang boleh kami nikmati. Walaupun kami menyadari ya Tuhan ada hal yang berbeda untuk kami ya Tuhan menjalani ibadah kami Tuhan. Tapi kami bukan mau fokus dengan tata cara kami beribadah, tapi kami mau fokus dengan tata cara hati kami yang terus menghadap, mengucap syukur akan kebaikan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami berterima kasih karena kami masih diberikan kesempatan, diberikan kebebasan untuk kami beribadah. Dan kami ya Tuhan saat ini ya Tuhan, mengingat ya Tuhan tentang bangsa negara kami. Kami menyadari bahwa kami ada sebagai bangsa Indonesia. Kami ada di negara Indonesia. Oleh karena itu, kami membawa hati kami Tuhan atas Indonesia. Kami berdoa atas Indonesia Bapa. Biar Indonesia boleh dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia boleh mendapatkan hati-Mu Bapa. Indonesia boleh mengerti setiap rencana-rencana-Mu atas kehidupan bangsa negara ini Tuhan. Kami menyerahkan atas Indonesia Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan bangsa negara kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan belas kasihan-Mu turun atas Indonesia Bapa. Biarlah bahwa setiap kami mengerti dan lebih mengerti tentang kehendak-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami dalam berbangsa dan bertanah air Tuhan. Biar ya Tuhan Kau mau terus ya Tuhan lindungi ya Tuhan kondisi bangsa negara kami ini ya Tuhan. Dijauhkan ya Tuhan dari malapetaka, bencana alam, kerusuhan-kerusuhan yang ada Bapa. Bahkan intimidasi, sakit penyakit, virus COVID-19, virus-virus yang lain yang mungkin lebih ganas, dahsyat lagi, yang akan mengintimidasi ya Tuhan kehidupan bangsa ini Bapa. Kami mengatakan kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tengking semua sakit penyakit, virus-virus yang mencoba mengintimidasi ya Tuhan. Bahwa setiap kami percaya bahwa kami adalah umat tebusan-Mu ya Tuhan. Kami akan menjadi ya Tuhan karya-karya-Mu yang dahsyat ya Tuhan, menggenapi janji-Mu atas kehidupan kami ya Bapa. Biar ya Tuhan berikan kebebasan bagi setiap kami untuk kami dapat melangkah lebih jauh lagi ya Tuhan, memperpanjang ya Tuhan kerajaan-Mu ya Tuhan atas kehidupan kami yang Tuhan izinkan untuk kami berkarya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami menyerahkan pemimpin kami. Kami percaya bahwa pemimpin berasal daripada Engkau. Kami menyerahkan Bapak Presiden beserta wakil, para pemimpin kabinet, para menteri, para pemimpin sampai ke pelosok daerah, tingkat RT, RW, kami serahkan para pemimpin kami. Biarlah mereka semua diberkati dengan hikmat marifat yang daripada Engkau. Apapun yang mereka perbuat, apapun yang mereka kerjakan, setiap kebijakan yang mereka rencanakan, itu adalah penyertaan-Mu, sehingga apapun yang mereka lakukan itu berbeda dengan orang dunia, membawa nama Engkau semakin dipermuliakan Bapa. Kau mau menyertai seluruh tenaga keamanan, TNI Polri, beserta tenaga keamanan di pelosok-pelosok, di daerah-daerah Bapa. Biarlah ya Tuhan, semua boleh bersinergi, bergandeng tangan, membangun ya Tuhan keamanan, stabilitas nasional bangsa negara kami ini Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menyertai dengan penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap anak-anak-Mu yang hari ini ya Tuhan memiliki kesempatan duduk di dalam kursi-kursi jabatan pemerintahan, berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Membuat setiap kebijakan didasari dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa mengangkat tangan setiap ya Tuhan daerah-daerah ya Tuhan yang masih terinfeksi ya Tuhan, Tuhan lepaskan, bebaskan. Kami berdoa ya Tuhan buat setiap daerah-daerah di mana kami tinggal ya Bapa. Berkati Bapa, berkati Tuhan dimanapun ya Tuhan kami tinggal dan menikmati hasil ya Tuhan, limpah dengan susu madunya dan kami menikmati hasil. Kami ya Tuhan boleh ya Tuhan menikmati berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, dan kami boleh menjadi saluran berkat dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan, di tanah yang kami kelola dan Kau percayakan atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan kami berdoa buat para misionaris, para penginjil, para pemberita firman. Kuatkan, teguhkan mereka ya Tuhan di dalam kekuatan kebenaran firman-Mu, sehingga apapun yang terjadi mereka akan terus dengan teguh memegang kebenaran firman-Mu ya Tuhan, terus ya Tuhan memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Pakai sinode-sinode yang ada untuk dapat bersatu, bergandeng tangan, membangun kesatuan hati di dalam kebenaran firman-Mu. Pakai sinode Gereja Bethel Tabernakel menjadi sinode yang boleh menjadi berkat, sinode yang mempersatukan, sinode yang boleh membawa kemuliaan bagi nama Engkau. Kami berdoa atas gereja kami yang kami cintai, Gereja Bethel Tabernakel Cimahi. Pakai gereja kami menjadi gereja yang boleh memberkati, gereja yang boleh memberikan dampak bagi tetangga kami kiri kanan depan belakang. Pakai kami dalam berjemaat untuk kami boleh menjadi teladan bagi mereka Tuhan. Pakai kami ya Tuhan untuk kami ya Tuhan dapat melakukan bagian kami ya Tuhan
untuk kami membawa amanat agung-Mu ya Tuhan atas setiap hidup kami Bapa. Pakai hamba suami istri beserta anak-anak untuk menjadi pelayan-Mu yang merendahkan diri, menyerahkan kehidupan kami secara total. Untuk kami dipakai ya Tuhan, melakukan ya Tuhan setiap amanat-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam pelayan kami di tempat ini Tuhan. Pembangunan gereja kami dedikasikan untuk hormat dan kemuliaan nama Engkau. Engkau memberkati para pekerja, Engkau memberkati para donatur, Kau memberkati ya Tuhan setiap hal yang kami kerjakan ya Tuhan dalam pembangunan ini. Dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan. Setiap cuaca yang baik itu berasal daripada Engkau, dan kami mau terus ada dalam sukacita-Mu ya Tuhan. Kami akan terus mengerjakan bersama dengan Engkau ya Bapa. Kami menyelesaikan bersama dengan Engkau, dan nama Engkau saja yang dipermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang hari ini sedang mereka alami. Biar ya Tuhan, Engkau boleh melihat keberadaan mereka. Jika mereka hari ini dalam keadaan sakit, saat ini juga Engkau disembuhkan. Jika Engkau dalam kelemahan, saat ini juga Engkau mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dan jika hari ini Engkau memutuskan untuk undur diri daripada Tuhan, biar tangan Tuhan sendiri yang akan memeluk Engkau, mempertemukan Engkau dengan cinta kasih-Nya yang sempurna. Dalam berdoa, Engkau akan katakan bahwa Yesus adalah juru selamat pribadi dalam hidupmu, dan Engkau akan bersama-sama dengan kami semua untuk menikmati kasih Tuhan dan ada dalam ibadah-ibadah kita sekalian. Puji nama Tuhan bagi para orang tua kami Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau, buat Bapak Haryono, Ibu Natalia, Ibu Siti Mariam, Oma Losung, juga orang tua kami yang lain. Diberikan kekuatan, kesehatan yang maksimal daripada Engkau, dan kami akan terus melihat suri teladan kesetiaan mereka dalam mengiring bersama dengan Engkau. Itu yang menjadi bagian kami. Engkau kami dapat mengikutinya untuk boleh menjadi kesukaan bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau memberkati seluruh pelayan-Mu yang sudah ambil bagian pada ibadah ini Tuhan. Diberkati di dalam seluruh aspek kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Sisa kehidupan kami itu sepenuhnya ada di dalam tanggung jawab Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna itu menjadi bagian setiap kami. Kita sama-sama tadahkan tangan kita. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan bersama dengan Roh Kudus memberkati, menyertai kamu sekalian, memberkati keluargamu, memberkati rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati area pendidikanmu, memberkati buah kandunganmu, memberkati setiap pengharapan dan pergumulanmu di dalam Tuhan. Kemenangan menjadi bagianmu. Engkau akan naik terus, tidak menjadi turun, karena Engkau adalah kepala bukan ekor. Oleh karena itu, terimalah berkat, cinta kasih, dan damai sejahtera Allah mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.